membuat kegaduhan dalam antar umat beragama. Setuju? Makanya kita hadir di sini protes keras kepada Dr. Richard Lee dan Elia Miron yang sudah membuat kegaduhan. Kita tempuh secara hukum. Setuju? Jangan sampai buat kegaduhan di perjalanan. Kita membuat satu ketertiban. Setuju? Rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Pota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Klinik kecantikan dari Dr. Richard didemo oleh masyarakat ya. Jadi asosiasi masyarakat dan juga ormas-ormas yang ada di Jakarta mendatangi klinik kecantikan milik Dr. Richard untuk meminta pertanggungjawaban Dr. Richard yang sudah menampilkan narasumber asumsi, narasumber tanpa ilmu yang membahas keyakinan orang lain, yang menyerang keyakinan orang lain. Siapa lagi kalau bukan Elia Miron? Kita tahu statement-statement asumsi yang disampaikan oleh Elia Miron ini membuat masyarakat resah, membuat polemik. Ya, membuat polemik karena memang namanya Polikardus. Tentu saja kerjaannya membuat polemik. Ini membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Bahkan kita tahu, Deddy Corbuzier sudah angkat suara mengatakan bahwa apa yang dilakukan Elia adalah penistaan agama. Elia seperti orang yang mabuk lem, ya, sehingga bisa mengeluarkan statement-statement seperti itu. Kita tahu, Elia tergabung di dalam grup polemikus, ya, Polikardus Indonesia, yang memang kerjaannya merusak toleransi dan menyerang keyakinan agama lain, terutama agama Islam, agama mayoritas yang dianggap penghalang, ya, penghalang bagi mereka. Kita tahu, Polikardus ini sekarang sedang bermain playing victim. Mereka sengaja memancing kemarahan umat muslim, sehingga saat umat muslim sudah bangkit berdiri, sudah bangun, mereka akan mewek-mewek dan mengatakan mereka terzolimi. Mereka akan membuat berita-berita seakan-akan mereka terzolimi. Padahal merekalah yang memulainya, merekalah yang membangunkan singa lagi tidur. Umat muslim selama ini ya, ibarat seperti singa yang sedang tidur. Menganggap bahwa kita masih mayoritas, jumlah agama Islam paling tinggi di Indonesia, bahkan kita adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kita merasa kita hidup dengan nyaman, hidup dengan akur. Tetapi umat sebelah terus saja mengacaukan toleransi yang selama ini sudah dibentuk, sudah dijaga oleh leluhur-leluhur kita, oleh moyang kita. Kita bisa lihat, muncul sekelompok orang yang tergabung dalam grup Polikardus yang kita tidak tahu apa sebenarnya agama asli mereka, tetapi secara KTP, secara ajaran, mereka mengklaim diri mereka Kristen. Mereka mengklaim diri mereka Kristen, mengatakan mereka Laskar Kristus, dan mereka turun ke masyarakat dan membuat channel-channel YouTube, TikTok, media-media sosial lainnya untuk menyerang keyakinan umat muslim. Umat muslim pun bangkit melihat banyaknya hujatan tersebut, dan kita bangkit untuk mereaksi dan meluruskan fitnahan tersebut. Begitu kita bangkit, ya, begitu si singa bangkit, ya, sang singa ini bangkit, maka tikus ini terpijak. Si tikus terpijak. Begitu si tikus terpijak, playing victim lah dia. Berpura-pura terzolimi. Padahal kita tahu, mereka ini adalah serigala buas. Serigala buas, teman-teman. Mereka tidak segan-segan untuk bermain curang, tidak segan-segan untuk mencelakai kita, kalau ada kesempatan. Di depan nggak berani.
Mereka sadar kalau secara frontal melawan umat muslim berat. Berat. Solusinya apa? Gangguin umat muslim. Recokin umat muslim. Saat umat muslim sudah marah, maka buatlah perhatian dunia ada kepada umat muslim Indonesia. Teriaklah, oh kami terzolimi gitu kan. Ini ibaratnya teman-teman, yang kalian lempar batu ke teman kalian, begitu udah selesai lempar, kalian hidupkan kamera handphone. Kalian siap-siap, langsung hidupkan kamera. Suruh teman kalian hidupkan kamera semua. Langsung, start shooting. Ya, start shooting. Kalian lihat, orang yang kalian lempar batu pasti akan marah. Waktu lempar batu nggak di-shooting. Waktu lempar batu nggak usah dikasih tampil. Nggak usah ditampilkan. Saat muslimnya sudah marah, baru, wah saya terzolimi, saya diserang sama umat muslim. Inilah kelakuan para Polikardus. Kalau di belakang, sadis teman-teman. Saya sendiri ya, sampai detik ini nggak habis pikir. Saya dari Kristen, dan setahu saya orang Kristen nggak seperti ini teman-teman. Saat saya di Kristen, nggak pernah ya, baik di gereja saya, teman-teman Kristen yang saya kenal, nggak pernah kami menzolimi ataupun menyerang umat muslim, nggak ada. Bahkan sampai mengancam, hendak membunuh, melenyapkan nyawa, nggak pernah. Kecuali ada hubungan dengan hal-hal lain ya, bisa jadi gitu kan, karena berantem atau yang lain. Tapi kalau berhubungan dengan agama, nggak pernah. Sensitif, nggak pernah kita bahas agama sampai berujung caci maki, bahkan mengancam. Tetapi saat saya sudah di muslim, ya, saat saya ada di sebelah, ada di muslim, saya terkejut. Saya terkejut melihat kelakuan Polikardus ini. Bahkan saya sudah sangat sering diancam ya, akan dihabisi, dikatakan kalau sampai kamu pulang ke Medan, mati kamu. Bahkan waktu saya di Medan, rumah saya sudah didatangi, ya, mereka sudah mengancam-ngancam terus, dan memang ngeri teman-teman. Kalau kita dianggap sebagai halangan, kita dianggap sebagai orang yang mengganjal, ya, mereka punya jalan, mereka tidak akan segan-segan melenyapkan kita dengan segala cara, baik dengan cara keras maupun dengan cara playing victim. Nah, sekarang ini kan mulai lagi nih, jurus playing victim mereka tampilkan, seakan-akan mereka dipersulit, seakan-akan mereka dipersekusi. Contohnya apa yang menimpa Bu Uti Watimena? Jelas-jelas Bu Uti melakukan pelanggaran. Jelas-jelas Bu Uti sudah melakukan penistaan. Ya, kalau dari sudut pandang masyarakat umum. Tetapi umat muslim lihat, apa yang dilakukan oleh umat muslim? Ya udah kita serahkan kepada mekanisme penegak hukum. Sudah ada yang melaporkan, yaitu Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kita serahkan. Nggak ada istilahnya kita bilang, habis kok Bu Uti. Kita datangi rumah Bu Uti ya. Nggak pernah. Tapi bagaimana kalau umat muslim didatangi teman-teman? Saya contoh ya. Mereka ingin mencelakai saya. Mereka laporkan. Oke, kalau laporkan kita nggak masalah. Itu hak kamu. Hak kamu untuk melaporkan. Hak kami untuk membuktikan bahwa yang kamu sampaikan itu fitnah. Ya, dikatakan bahwa sayalah yang menciptakan HTD, saya yang menyuruh HTD. Ya. Kita tinggal buktikan bahwa kita tidak pernah meng-create pernyataan-pernyataan tersebut. Tapi mereka nggak puas. Mereka nggak puas hanya dengan cara seperti itu. Mereka lanjutkan dengan cara persekusi. Mereka lanjutkan dengan cara mengancam. Nanti begitu kita keras, mereka akan bilang, wah, sadis, keras. Ya, umat muslim sadis, keras. Wah, akan seperti itu yang mereka buat. Kan begitu. Jadi memang para Polikardus ini, kelakuan mereka seperti itu teman-teman. Mereka tidak akan henti-henti ya, dan jemu-jemu untuk menyakiti kita. Jadi bersiap-siaplah kalian. Jangan coba-coba, kalau kita itu tidak ada persiapan, terus kita berani ya, menghadapi Polikardus hanya modal nekat, digiling kalian kawan-kawan. Digiling, kita punya jumlah mungkin. Ya, secara jumlah Islam menang di Indonesia. Tapi jangan lupa,
Mereka yang pegang kekuasaan. Mereka yang pegang kendali. Mereka sedikit tetapi powerful ya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat ekstrim, yang istilahnya siap melakukan apapun demi mencelakai orang lain, demi mencapai target mereka. Jadi hati-hati. Hati-hati sekali teman-teman. Jangan main-main ya dengan Polycardus ini. Dan kita bisa lihatlah bagaimana cara-cara mereka. Ini sekarang lagi playing victim ya. Seakan-akan Elia terzolimi, padahal Elia lah yang membuat statement-statement yang menyesatkan dan membuat kegaduhan. Jadi dia yang buat gaduh, tapi nggak mau tanggung jawab. Nggak mau tanggung jawab. Sekarang mereka framing seakan-akan umat muslim yang jahat. Umat muslim yang cari gara-gara dengan Elia. Saat Elia menyinggung agama Islam, mereka nggak sebut. Saat Elia mengatakan bahwa Kemenak harus mengganti tafsir dari Quran, mereka di mana? Dengan seenak jidatnya ya. Umat muslim kalau mengatakan Nabi Isa hanyalah utusan, itu penghujatan mereka bilang. Itu penghujatan. Harusnya Kemenak menulis di terjemahan Quran bahwa Nabi Isa adalah Tuhan itu. Kan gila itu. Memaksakan kalau kita untuk menganggap Isa adalah Tuhan. Padahal yang jelas-jelas melanggar mereka. Mereka memfitnah Allah punya anak. Mereka katakan Allah punya anak. Sadis nggak itu? Tuhannya umat muslim punya anak dibuat. Jelas-jelas Tuhan mereka Theos. Kalau mereka bilang Yesus anak Theos, ya nggak masalah. Yesus adalah anak Theos. Tapi kalau anak Allah ini kan kurang ajar. Memframing seakan-akan umat muslim, Tuhannya itu punya anak gitu. Bayangin gitu. Sadis nggak? Inilah para Polycardus itu teman-teman. Terus mereka akan playing victim nih. Kita bisa lihat ya, sekarang channel-channel sebelah mulai teriak-teriak. Seakan-akan terzolimi lah, ya, seakan-akan ada kenapa-kenapa lah. Dan saya nggak habis pikirnya itu apa. Mereka ini apa ya, macam nggak tahu malu gitu. Macam nggak tahu malu membela membabi buta kepada Elia. Mengatakan bahwa Elia pintar, padahal banyak sekali pendeta yang sudah mereaksi dan mengatakan bahwa Elia ini geblek, nggak ngerti apapun. Silakan kalian cek. Sudah berapa banyak pendeta-pendeta yang mengatakan pemahaman Elia ini salah. Ya, coba kalian lihat. Sudah ada MIM, sudah ada Esra Soru, sudah ada Mel Atok, ya. Sudah ada Bambang Nursena. Semua mengatakan dia salah. Kan gitu. Tetapi kenapa para Polycardus tetap membela? Ini kan lucu. Tapi ya sudahlah, itu hak mereka lah membela ya. Itu hak mereka dan memang akan seperti itulah para Polycardus. Kelakuannya akan terus seperti itu. Ya, padahal jelas-jelas nggak ada ilmunya itu ya. Dan lewat video ini saya sekaligus menantang kalau Elia berani ya. Elia dengan Metatron lah. Si botak ya. Si botak dengan Elia berdua maju debat. Kita langsung debat secara offline membahas Yesus dan Isa. Bagaimana? Setuju atau tidak? Langsung ya. Kita sediakan hotel, sediakan tempat. Kita buat acara yang proper. Kita adakan debat secara langsung. Jangan cuma bisa bacot-bacot doang. Jangan cuma bisa framing-framing ya. Itu sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.